lagi dengan saya Rosso Daras di channel Bung Karno The Other Stories. Kali ini saya lupa udah edisi atau episode ke berapa saya berbicara mengenai sisi-sisi lain dari sosok presiden pertama kita, Bung Karno. Dan kali ini kembali saya juga akan ingin sharing ke sahabat Soekarnois semua tentang cara pandang Soekarno terhadap pakaian. Atau lebih tepat lagi, apa sih pendapat Soekarno tentang busana seorang presiden? Ini mungkin menarik. Jadi, dan tentu topik-topik seperti ini tidak akan pernah sahabat Soekarnois dapatkan di buku-buku pelajaran. Nggak ada. Ini adalah cita-cita yang memang saya gali dari berbagai macam sumber. Dan mungkin hal yang remeh, tetapi saya percaya apapun yang dilakukan orang besar, siapapun dia, itu sejatinya pasti memiliki sebuah makna tertentu yang barangkali bisa menjadi sangat menginspirasi kita semua. Nah, terkait dengan pakaian, begini, ini penuturan dari seorang ajudan Bung Karno yang bernama Bambang Wijanarko. Tahun 1964 dia menyempatkan bertanya kepada Bung Karno tentang banyak pemimpin daerah, kepala-kepala suku menghadiahkan busana kebesarannya, busana adat mereka kepada presiden dan berharap presiden mau mengenakannya. Tapi apa yang terjadi? Bung Karno ini setidaknya sependek pengetahuan saya sejak menjabat presiden 18 Agustus 1945 sampai beliau lengser, tidak pernah sekalipun Soekarno mengenakan busana daerah. Nggak pernah. Sebagai kepala negara, tidak pernah kejadian Bung Karno mengenakan beskap, belangkon, dan kain dan menyematkan keris di belakang. Nggak pernah. Nah, apa kata Soekarno? Bertahun-tahun saya berjuang untuk persatuan dan kesatuan Republik Indonesia. Dan dia konsisten dalam kata dan perbuatan. Dia tidak mau sedikit mengganggu rasa persatuan ketika dia mengenakan busana dari daerah manapun, termasuk busana daerah Jawa, di mana Soekarno terlahir sebagai suku Jawa. Dia tidak pernah. Bahkan ketika dia dekat dengan tokoh-tokoh pergerakan yang berasal dari Sumatera Barat misalnya, dia juga tidak pernah mengenakan pakaian Minang, katakanlah. Itu salah satu bentuk konsistensi bahwa seorang presiden, seorang pejabat negara, seyogianya tidak mengenakan pakaian daerah. Karena dia adalah milik seluruh bangsa Indonesia, milik semua suku bangsa. Pakaian presiden disorot, dilihat, dan dinilai oleh seluruh rakyatnya. Itulah Soekarno selalu mengenakan uniform yang kita ketahui dari foto-foto yang ada di berbagai macam buku maupun di tempat-tempat online, bahwa dia selalu mengenakan jas atau seragam uniform yang dia bentuk dan peci hitam sebagai lambang nasionalis Soekarno, dan itulah ciri dan kita sangat paham betul. Karena itu jika Anda mengetahui di semua acara-acara formal Bung Karno selalu mengenakan uniform yang relatif sama, hanya mungkin warnanya yang berbeda, tapi kopiah hitam tidak pernah lepas, setelan dengan atribut lain-lainnya, simbol dia sebagai pemimpin besar revolusi, panglima tertinggi. Itulah sosok Soekarno, dan itulah sikap Soekarno tentang
cara berpakaian bagi seorang pejabat negara. Sekian sahabat Sukarnois yang bisa saya bagikan untuk Anda semua. Semoga menginspirasi dan menjadi sesuatu bahan renungan. Apa iya ya? Atau mungkin Anda tidak seberapa, ya nggak apa-apa. Boleh setuju, boleh tidak. Tapi itulah fakta yang bisa saya sajikan dari kisah lain seorang Soekarno. Sekian, sampai jumpa pada episode selanjutnya. Terima kasih, salam.